فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Jamaah sholat zuhur mushola al-iman pada diklat keagamaan Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki hari keempat ya, hari keempat bulan suci Ramadan 2025 atau 1446 Hijriah. Mudah-mudahan sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah sholat zuhur rahimahullah, bersyukurlah kita ditakdirkan Allah bisa bekerja di Balai Diklat Keagamaan Surabaya ini. Tidak ada tempat bekerja yang lebih baik atau lebih nikmat bagi orang yang beriman selain tempat bekerja yang memudahkan kita bisa leluasa untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Yang pernah bekerja di tempat lain sebelum di BDK ini pasti merasakan betapa nikmatnya bekerja di sini. Banyak ini seperti Pak Suko, ya, Rudi, Pak Wijaya, banyak yang sebelum di BDK ini bekerja di tempat lain pasti merasakan betapa nikmatnya bekerja di sini. Banyak nikmatan kita bekerja di sini. Kebetulan saya juga pernah mengajar di SMA Negeri Sakapura Pulau Bawean, yang pernah mengajar di Surabaya, di Gresik, di Bojonegoro, di Banyuwangi juga pernah, di Kalimantan. Di bidang inilah saya merasakan nikmatnya bekerja. Di sini kita ibadah bisa kita di sini bisa membaca Al-Quran dari pagi sampai sore bisa sholat sunnah pagi sampai sore bisa, tapi dengan catatan tidak ada tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan boleh ya, kalau pekerjaan lain ya ditinggalkan boleh asalkan tidak mengganggu pekerjaan. Hadirin yang berbahagia, seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Ramadan Mushola BDK Surabaya mengadakan kultum kuliah 7 menit. Walaupun kemarin bisa setengah jam ya, tidak apa-apa karena bulan kepala belajar kuliah. Hari ini kultum ini dalam rangka untuk salah satunya ya memakmurkan masjid kita ini. Walaupun nama tempat ibadah kita ini disebut mushola, bukan masjid, tapi pada hakikatnya mushola ini juga bisa disebut masjid karena dalam bahasa Arab masjid itu artinya tempat sujud. Nah, mushola ini juga tempat sujud. Pada dasarnya perbedaan masjid dan mushola di Indonesia itu biasanya dilihat dari rutinitas sholat Jumat dan sholat lima waktu. Kalau masjid di Indonesia itu biasanya ya sholat Jumat dan mungkin setiap Jumat dan sholat 5 waktu dari subuh sampai isya terus. Tapi kalau kita di sini karena tidak bisa sholat Jumat rutin dan tidak bisa sholat 5 waktu terus, maka di sini bukan disebut masjid tapi disebut mushola. Tapi pada hakikatnya mushola itu juga masjid karena tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat zuhur rahimahullah, marilah kita berusaha
untuk memakmurkan masjid kita ini agar kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah sesuai dengan firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Innama sesungguhnya hanyalah ya'muru mereka yang memakmurkan masajidallahi masjid-masjid Allah man amana billahi yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir wa aqamas sholata yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, kemudian wa zakat yang menunaikan zakat, membayar zakat, walam yakhsha illallah dan mereka tidak takut kepada apapun, kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa maka mudah-mudahan ulaika mereka itu ayakunu mereka adalah minal muhtadin yaitu tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang memakmurkan masjid adalah orang yang percaya akan datangnya hari akhir, yaitu waktu dan tempat pembalasan segala amal perbuatan manusia. Kemudian yang ketiga, yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, tentunya yang sholat di masjid. Kalau sholatnya di ruang WI, di ruang teknis, di TU, ya tidak termasuk yang memakmurkan masjid. Sholat di masjid ini, itu yang memakmurkan masjid. Yang keempat adalah orang-orang yang menunaikan zakat, yang membayar zakat. Sholat semua bisa mampu membayar zakat nanti. Dan yang kelima adalah mereka yang tidak takut kepada siapapun atau kepada apapun kecuali kepada Allah. 5 golongan inilah yang termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita memakmurkan masjid kita ini minimal dengan cara selalu berjamaah setiap sholat zuhur dan asar. Di sini maksudnya. Mungkin di rumah keberadaan masjid jauh dari rumah kita. Seperti saya ini masjid minimal 1 kilo, ya 1 kilo 2 kilo. Nah, yang jauh masjidnya dari rumah, nah, maka mudah-mudahan semua kita usahakan rutin sholat zuhur dan asar di masjid ini. Nah, minimal itulah yang bisa kita lakukan. Nah, di sini kalau kita memakmurkan masjid dengan sholat minimal zuhur asar di masjid ini banyak manfaatnya. Ya, minimal kita tahu ada pahala yang lebih tinggi 20 derajat. 20 derajat itu banyak dibandingkan sholat di ruang tengku. Apalagi sholat di kiri. Nah, ada manfaat lain selain pahala yang kita dapatkan. Misalkan kita kaki, badan kita lebih kuat karena kita berjalan dari depan ke belakang berapa meter ini? Hampir setengah kilo. Itu sekitar 350 meter, hampir 5 kilo. Nah, kalau tiap hari kita mau berjalan dari depan ke belakang seperti Pak Jubir yang saya kesini, itu insya Allah sehat lahir dan batin. Lahirnya itu dengan olahraga berjalan minimal, batinnya dengan berjamaah di masjid. Amin. Nah, di samping itu manfaat yang lain. Setelah kita selesai sholat zuhur, nah ini kita biasanya kan tidak langsung kembali ke depan, tapi biasanya Pak Suto, Pak Rudi yang paling sering ngobrol santai dengan teman-teman kantor.
sejak ngobrol-ngobrol. Nah, seperti sekarang ini kita bisa mendapatkan sedikit pengetahuan agama dengan acara kultum ini. Nah, ini sehari berarti kalau sebulan kan lumayan banyak. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, untuk memakmurkan masjid kita ini mungkin usulan saya sih, mungkin seperti ngaji kitab di luar Widya Iswara. Nah, itu bisa dilaksanakan di sini. Nah, nanti takmir akan membantu menyediakan masjid di sebelah kanan ke kiri. Ya, evaluasi. Kemudian Humas Ketika Surabaya bisa membuat ringkasan untuk diupload ke Instagram, ke website BDK dan webshop BDK yang lain. Nah, tambah bagus lagi. Nah, Humas membuat video ngaji kita termasuk kultum ini dan diupload ke YouTube. Itu BDK Surabaya. Insya Allah kalau ini dilakukan mengisi ngaji kita ceramah seperti di sini akan banyak tambahan undangan di masjid kita. Terakhir, sebagai petugas mushola, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media askara yang mau atau bersedia memberikan kultum sebagai pemakai di sini. Insya Allah, menurut Bapak Kepala Balai, diharapkan kita memberikan kesempatan kepada pegawai Balai Diklat untuk memberikan kultum di sini juga. Insya Allah sedikit banyak ada manfaatnya. Asalkan diniati untuk kemaslahatan bersama. Mungkin seperti Pak di Sweet ini bisa membahas tentang cara bermain tenis yang benar. Bisa. Mas Lutfi ini bisa tentang menata perpustakaan yang baik. Ya. Mas Agus Bro tentang cara menyanyi yang bagus. Ya, tapi tidak harus tentang agama. Apa yang dikerjakan di sharing kepada teman-teman yang lain sehingga bagi yang lainnya. Tapi insya Allah jadwal untuk tahun depan bisa selang-seling BI pegawai seperti itu. Oke, untuk menutup kultum ini saya bacakan kultum. Jika ingin kalian melejit, jangan lupa kerja kerasnya. Mari kita makmurkan masjid. Semoga kita mendapat petunjuknya.